adalah RTFM, yaitu read the manual. Nah, nggak cuma mulai aja sih, biasanya yang udah pengalaman pun kadang lupa ya. Kadang-kadang ngelewatin nih, nge-skip bagian-bagian ini. Halo guys, aku Nixia dan ada Cece di sini. Kita lagi ada di showroomnya Alfa Ata Andaya. Nah, di video kali ini kita bakal ngapain nih? Kita bakal rakit PC guys. Yes, gimana? Duet rakit guys. Jadi ganti-gantian rakit PC-nya. Tapi selain itu, selain ngerakit PC, kita juga bakal kasih kalian edukasi bagi teman-teman pemula yang mungkin baru pertama kali rakit PC. Karena kita bakal bahas juga topik mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pemula ketika merakit PC. Nah, nggak cuma pemula aja sih, biasanya yang udah pengalaman pun kadang lupa ya. Kadang-kadang ngelewatin nih, nge-skip bagian-bagian ini. Jadi, simak terus video kali ini sampai selesai, oke? Nah, untuk tema PC-nya sendiri kali ini kita bakal rakit tema apa nih Kak Nixia? Kali ini kita bakal rakit PC-nya temanya dari MSI Project Zero yang semuanya serba white. Oke, jadi ini semua komponen-komponennya yang bakal kita rakit. So, langsung aja kita rakit. Yuk! Sebelum kita mau rakit PC-nya, yang paling penting nih buat kalian sebelum membeli komponen-komponen adalah kalian wajib mesti riset dulu kompatibilitas antara komponennya yang mau kalian pakai. Pokoknya jangan sampai antara komponennya itu nggak kompatibel atau nggak cocok karena bisa jadi rusak nih komponen kamu. Sayang banget kan, rugi gitu. Contohnya apa sih kalau misalnya yang nggak cocok tuh di komponen? Contohnya pemilihan soket dari motherboard yang kalian akan pakai nantinya. Ketika kalian membeli prosesor, itu dia kan ada misal i7 Gen 12. Oh, dia soketnya pakai soket apa? Kalian harus riset terlebih dahulu karena biasanya bisa lintas generasi juga guys kalau kalian mau upgrade dan sejenisnya. Contohnya di sini dia pakai soketnya LGA 1700, itu udah support untuk Intel yang versi ini. Sama nih kalau misalnya pakai RAM juga kan ada DDR4, DDR5. Jadi jangan sampai salah, cek-cek spesifikasi komponennya. Tanya aja ke seller-sellernya. Iya, bisa juga kalian tanya-tanya dulu sebelum membeli. Nah, penasaran kan apa aja komponennya? Kita bakal kasih tahu. Untuk motherboardnya tentunya kita bakal pakai dari MSI, ini tipe yang B760M yang Project Zero Edition. Kesalahan pertama waktu merakit PC. Yes, ini dia. Si kecil ini yang sebenarnya ada kunci kiat sukses merakit komputer. Jadi ini adalah moto hidup aku, bahkan sampai aku pasang di bio Instagram, Kak. Apa jadi nih? Tulisannya adalah RTFM, yaitu Read the Friendly Manual. Friendly Manual. Nah, jadi kalau di dunia hardware engineering tuh aku wajib banget dari zaman dosen aku diomelin ya guys. Harus baca buku manual dulu sebelum memulai sesuatu. Jadi walaupun kalian ada tutorial-tutorial video, setiap komponen itu dia beda-beda guys. Kayak pemasangannya, bentuknya, dan lain-lain. Dan kunci jawabannya semua ada di manual. Jadi biasakan ya sebelum kalian merakit apapun, baca dulu tutorial pemakaiannya, lihat di dalamnya ada komponennya apa aja, colokannya, dan lain-lain. Wajib disimpan ya, kecuali kalian sudah ahli. Itu pun kalian kadang lupa guys. Biasanya kita error dulu nih atau rusak dulu. Baru kenapa ya? Nanti udah terlalu jauh. Oh, ternyata ada di buku. Padahal ada kunci jawabannya di sini. Jadi pastikan kalian membaca semua manual book yang ada. Dan mungkin kalau sekarang manual booknya nggak semuanya fisik ya. Iya, ada yang digital juga. Digital juga biasanya dikasih link buat seperti ini nih, ada linknya. Ini ada QR-nya, jadi biar kalian kalau hilang masih bisa. Untuk prosesornya kita pakai Intel Core i7 14700K. Yang kedua, kesalahan memasang CPU. Nah, akibatnya bisa gawat nih guys, karena bisa bikin pin-pinnya bengkok, jadi nanti prosesornya nggak bisa dipakai lagi deh. Bagi yang awam dan belum tahu, ini sebenarnya gampang banget karena di soket dan juga di prosesornya itu di pojoknya ada segitiga sebagai penanda untuk posisi CPU yang benarnya seperti apa. Jadi kalian tinggal cocokkan aja posisi atau tanda segitiga ini, letakkan CPU-nya dan pasang deh. Lalu untuk SSD-nya kita pakai MSI Spatium M460 1TB. Untuk RAM-nya kita pakai dari Predator yang VESTA RGB di 32 GB.
Kesalahan yang ketiga yaitu pada saat pemasangan RAM. Nah, seperti pada kasus kali ini, kita kan mau pasang 2 RAM dan channel dari motherboardnya, slotnya itu ada 4. Banyak yang mengira slot RAM itu dipasangnya 1, 2, 3, 4, kan dual channel guys. Sebenarnya channel RAM itu justru kelipatannya, jadi 1 dan 3, kemudian 2 dan 4. Jadi kalau kalian mau pasang dual channel, bisa di 1 dan 3 atau 2 dan 4. Kali ini kita pasang di channel 2 dan 4. Kesalahan keempat, menggunakan thermal paste terlalu banyak. Nah, kalian mesti tepat nih penggunaannya. Jangan kebanyakan dan juga jangan terlalu sedikit. Kalau kebanyakan, bisa jadi paste-nya itu meluber ke mobo, nanti malah bikin mobonya rusak. Sedangkan kalau penggunaan pastanya terlalu sedikit, nanti CPU kita bisa overheat dan akhirnya bakalan merusak komponen-komponen di PC kita. So, untuk rekomendasinya adalah dengan menggunakan thermal paste sebesar biji kacang polong. Untuk casingnya, ini pakai MSI MEG Pano M100R PZ. Untuk coolernya kita pakai dari MSI MEG Core Liquid E360. Nah guys, salah satu hal yang harus kalian perhatikan lagi ketika memasang I/O, jangan lupa dilepas plastik pada bagian copper plate-nya yang akan dipasangkan ke prosesor. Karena kalau kalian lupa lepas, nanti bisa meleleh. Nanti komponen prosesor kalian ataupun liquid cooler kalian bisa rusak. Saat pemasangan fan, kalian harus memperhatikan intake dan outtake-nya juga ya guys, agar pendinginan PC kamu jadi maksimal. Nah, keunggulan dari casing ini, kamu nggak perlu repot-repot lagi buat pasang fan-nya sendiri, karena MSI sudah merancang dan mengatur tata letak dari fan-nya agar airflow-nya optimal. Power supply-nya kita pakai MSI MEG A850GL PCIe 5 White. Kesalahan yang terakhir yang biasa dibuat user ketika rakit PC adalah pemilihan power supply yang nggak jelas. Perhatikan baik-baik pemilihan power supply kalian, pilih yang memang berkualitas, karena kalau kalian salah-salah pilih, bisa jadi nanti ada kasus-kasus komputernya nggak nyala, ataupun bahkan PC-nya bisa meledak guys. Nah, selain itu juga di power supply itu ada beberapa sertifikasi yang berbeda. Kalau kalian pernah dengar ada yang bronze, ada yang gold, dan juga platinum. Biasanya semakin tinggi versinya itu dia semakin optimal pemakaian dayanya. Jadi kalau kalian punya komponennya listriknya lumayan boros, salah satu cara mengoptimalkan penggunaan listriknya adalah dengan memilih power supply dengan tingkatan yang lebih tinggi. Untuk VGA-nya kita pakai MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming X Slim White. Nah, kan PC-nya udah jadi kurang afdol kalau kita nggak nyobain full setup experience. Pastinya. Jadi kita langsung aja coba full setupnya dan juga Kita tes main game kayak gimana. Oke, let's go. Kalau kamu pernah melakukan kesalahan apa? Tulis di kolom komentar ya.